Bayangkan ini, manusia terus berdoa meminta Tuhan mengubah hidupnya dalam semalam. Sementara sejak halaman pertama Alkitab, Tuhan sudah memperlihatkan satu pola yang mengejutkan. Ia tidak bekerja instan. Ia bekerja melalui proses. Dan lebih mengejutkan lagi, Tuhan yang tidak terbatas memilih membentuk manusia yang terbatas, bukan dengan paksaan, tetapi dengan perjalanan. Sejak Kejadian pasal 1, kita melihat Allah menciptakan dunia dalam tahapan, bukan karena Ia kekurangan kuasa, tetapi karena Ia sedang memperlihatkan karakternya. Allah adalah pribadi yang membentuk, bukan sekedar menghasilkan. Manusia sering berkata, "Tuhan, ubah aku sekarang." Tetapi, Tuhan lebih sering berkata, "Ikutlah aku." Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Artinya, manusia bukan robot. Ia bisa memilih. Ia bisa salah. Ia bisa belajar. Masalahnya, manusia lemah. Manusia terbatas. Maka Allah tidak hanya memberikan hukum, Allah tidak hanya mengirim perintah dari langit. Allah datang sendiri ke bumi. Firman itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Ini revolusioner. Tuhan tidak hanya menjelaskan kebenaran, Tuhan memperagakan kebenaran. Yesus makan seperti kita, lelah seperti kita, menangis seperti kita, dicobai seperti kita. Tetapi, Ia hidup sepenuhnya sesuai kehendak Bapa. Artinya apa? Manusia belajar paling efektif bukan dari teori, tetapi dari teladan. Itulah sebabnya Yesus tidak berkata, "Pelajari aku." Ia berkata, "Ikutlah aku." Mengikut berarti berjalan. Berjalan berarti proses. Proses berarti perubahan bertahap. Yesus tidak mencari manusia sempurna. Yesus membentuk manusia yang bersedia dibentuk. Lalu, Ia berkata sesuatu yang mengguncang. "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dengan kata lain, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bisa melihat seperti apa Allah jika Allah menjadi manusia. Dan tujuannya bukan berhenti di sana. Alkitab berkata, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan sekedar masuk surga, bukan sekedar lolos dari neraka, tetapi menjadi seperti Yesus. Bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya mengubah perilaku, Ia mengubah keinginan. Ia mengubah arah hati. Ia mengubah cara kita mencintai, berpikir, dan memilih. Inilah sebabnya keselamatan adalah perjalanan, bukan tiket. Yesus membentuk murid, murid membentuk murid, generasi membentuk generasi. Dan ketika semakin banyak manusia menjadi serupa Kristus, nilai-nilai kasih, kejujuran, keadilan, kerendahan hati, dan pengorbanan mulai menembus keluarga, sekolah, ekonomi, politik, dan budaya. Inilah peradaban kerajaan Allah, bukan dibangun oleh mukjizat instan, tetapi oleh manusia yang diubahkan. Mungkin hari ini kamu merasa lemah, merasa belum layak, merasa belum cukup rohani. Dengar ini baik-baik. Yesus tidak datang mencari manusia yang sudah jadi. Yesus datang membentuk manusia yang mau berjalan. Tuhan tidak menjanjikan perubahan instan, tetapi Ia menjanjikan penyertaan. Dan ternyata, memiliki Tuhan yang berjalan bersama kita jauh lebih besar daripada memiliki hidup yang langsung sempurna. Karena di dalam perjalanan itulah, kita sedang dibentuk menjadi serupa Kristus.